lagi untuk memberikan edukasi. Masyarakat perlu mengerti hukum. Karena apa? Undang-undang sebagus apapun, kalau aparatur negara kita itu menyimpang atau mereka keluar daripada garis, tetap saja tidak ada artinya. Saya dari mimbar Mahkamah Kebenaran ini ingin menyampaikan pernyataan terbuka untuk Menteri Agraria dan Tata Ruang BPN. Ini ada sebuah penyimpangan yang Bapak Menteri harus ketahui, bahwa terjadi di kota Surabaya, dilakukan oleh BPN 1 Surabaya. BPN 1 Surabaya. Persoalannya adalah terkait pencairan kompensasi atau ganti rugi tanah tol Surabaya Mojokerto oleh BPN Surabaya 1 telah dipengaruhi oleh Pemkot Surabaya, di mana apa yang dia sudah lakukan dengan membatalkan pengantar pencairan itu adalah sudah kami anggap maladministrasi. Jadi masyarakat kita ini entah apakah mereka itu dibodoh-bodohi atau memang aparaturnya yang bodoh. Mohon maaf, saya harus mengatakan bahwa ini dokumentabelnya sudah cukup jelas bahwa masyarakat memiliki hak dengan adanya sertifikat. Sertifikat atas tanah ini adalah sertifikat hak. Berarti tidak ada lagi namanya tanah negara, tanah hak. Kemudian pada tahun 2014 itu ada namanya pencarian tanah yang dilakukan oleh tim pencarian tanah untuk kepentingan umum sebagaimana perintah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012. Nah, Lurah sudah mengatakan bahwa tanah tersebut tidak ada masalah. Sehingga keluarlah ini keterangan dari Lurah. Keterangan Lurah mengatakan bahwa tanah ini bebas, istilahnya sudah ada pemiliknya. Maka ditetapkanlah dalam ini rekom untuk pembebasan tanah untuk kepentingan umum. Ini sudah keluar rekomnya Ini adalah tanah hak. Tentu saja tim atau TPT pembebasan tanah untuk kepentingan umum, BPN adalah sebagai ketua. Namun apa yang terjadi? Ini serangkaian sejumlah rentetan peristiwa di mana diawali dengan sertifikat hak oleh masyarakat. Lalu kemudian sudah dilakukan penelitian. Akhirnya timbullah rekom bahwa tanah tersebut halal untuk dibebaskan sebagai tanah untuk kepentingan umum. Lalu setelah proses berjalan oleh masyarakat, oleh tim TPT ada dua versi. Versi yang satu di atas kertas masyarakat lain, sedangkan di dalam kepemilikan itu sudah menggunakan nama lain. Jadi kita katakanlah A dan B. Pemilik awal itu tanah adalah Anwar P. Nuron. Kemudian dia menjual tanahnya kepada Vincent Jensen. Di atas sertifikat, di atas tanah hak itu masih tertulis nama Anwar P. Nuron. Oleh karenanya pada waktu tim pencarian tanah atau TPT dalam hal ini PUPR yang menangani tentang pembebasan tanah ingin mencarikan terdapat dua kepemilikan, terpaksa dilakukan melalui pengadilan. Jadi ditetapkanlah lalu dilakukan istilahnya pemanggilan para pihak. Setelah pengadilan memanggil para pihak si A dan si B, oleh yang bernama Anwar P. Nuron mengatakan bahwa saya atau kami tidak berhak lagi karena tanah tersebut sudah kami jual. Maka otomatis di situ pihak yang dituju adalah pihak pembeli. Klien kami namanya Vincent. Nah,
keluarlah yang namanya surat penetapan tentang siapa yang berhak untuk mendapatkan konsinyasi itu. Lalu kemudian selanjutnya muncullah yang namanya eksekusi. Ada penetapan eksekusi. Sehingga PUPR dalam hal ini sudah clear, tidak ada masalah. Oleh yang berhak silakan mengambil di Pengadilan Negeri Surabaya. Lalu kemudian setelah itu kami bermohon kepada kepada BPN agar dana tersebut bisa dicairkan. Nah, sudah keluar yang namanya pengantar untuk pencairan dana. Nih, pengantarnya sudah muncul. Nih, ini sudah muncul pengantar pencairan dana ke pengadilan untuk atas nama Vincent Jensen. Ya, sudah tidak ada masalah. Karena berdasarkan keputusan itu memang miliknya Vincent Jensen. Ini yang bernama Vincent Jensen. Ya, beliau sudah mengkuasakan kepada kami untuk dicairkan. Ya, ini Pak, bukti beliau sudah tanda tangan menyerahkan kepada kami agar dicairkan. Nah, setelah kami sudah menuju ke pengadilan untuk mencairkan, keluarlah arogansi daripada wali kota Surabaya yang sangat besar powerfulnya. Makanya kalau hari ini saya dengar, saya ketahui wali kota tersebut seperti Tri Risma dilaporkan ke polisi, pantas tidak tahu. Kita yang bodoh, kami sebagai penasihat hukum yang bodoh, atau mereka yang bodoh. Padahal sudah jelas. Pemilik tanah itu adalah masyarakat. Tiba-tiba surat oleh wali kota Surabaya namanya Tri Risma mengeluarkan surat sakti agar pencairan dana itu dihentikan ditangguhkan. Apa maksudnya? Apa ingin mengambil, merampok hak masyarakat? Sampai sekarang kami sudah 2 tahun berjuang dari tahun 2018 sampai tahun 2020. Ini dananya terganjal. Bapak Menteri Sofyan Djalil, tolong atasi itu, ajari itu, ya, bawahan Anda, khususnya BPN Kota Surabaya 1. Mereka kelihatannya dungu, gak bisa menerjemahkan yang namanya apa. Ini kalau sudah keluar sertifikat, saya tidak keberatan. Kalau misalnya Pemkot Surabaya itu punya dasar, tapi Pemkot Surabaya sama sekali selai pun, jangankan bilang selembar, secil pun tidak punya dasar. Pemkot Surabaya adalah dokumen palsu. Nah, ini dokumen palsu. Mereka menggunakan dokumen palsu untuk mengganjal hak masyarakat. Nah, saya berharap kepada Bapak Presiden Jokowi, undang-undang hak cipta ini, undang Omnibus Law, ya, cipta kerja, yang juga di dalamnya adalah Omnibus Law tentang tanah, tolong ditertibkan, Pak. Bukan undang-undang yang nggak benar. Ternyata aparatur daripada negara kita ini goblok-goblok semua. Ya, sekarang kami punya bukti. Pengadilan tidak mau mencairkan karena sudah ada pembatalan dari BPN. BPN sendiri sudah mengeluarkan produk pertama apa? Sertifikat tahun 98, 99. Lalu kemudian dia sudah mengeluarkan pengantar, rekom bahwa tanah itu halal untuk dijadikan sebagai objek kepentingan umum. Lalu kemudian apa? Ini dari keterangan lurah sudah jelas. Tidak ada sangkut pautnya dengan Pemkot atau siapapun. Namun, dan kemudian yang ketiga, sudah dikeluarkan pengantar pencairan. Kelihatannya orang-orang yang di BPN ini kepengen bagian komisi. Dan saya kuat dugaan, ya, kuat dugaan bahwa di Pemkot Surabaya ini terutama orang-orang yang memang rakus, ya, mereka kepengen mengambil haknya masyarakat itu. Bagaimana kita mau menegakkan hukum? Ternyata aparatur negara kita yang melaksanakan hukum tolol, bego, dungu. Bagaimana? Coba kita ajari kami. Kalau kami saja yang sudah bilang ahli hukum masih bisa dipermainkan oleh Pemkot sekelas seperti Pemkot Surabaya yang punya power namanya mendunia,
Dan ternyata nggak ngerti. Dari mana judulnya itu? Bisa kita kalau punya alas hak selembar tidak apa-apa. Ingat, ya, saya tidak akan pernah berhenti dan saya siap untuk berhadapan dengan hukum perkara ini. Saya tidak takut. Silakan Ibu Risma ataupun Pemkot Surabaya silakan laporkan saya. Karena apa? Arogan ini. Lalu ditangani oleh jaksa. Jaksa sudah jelas-jelas tidak menemukan adanya penyimpangan di sana. Tidak menemukan bahwa ada produk atau ada barang yang namanya milik negara. Kenapa nggak segera melepaskan? Karena semuanya mau duit. Kasihan masyarakat ini yang punya hak kok terhalang. Hanya gara-gara orang-orang yang pertama mungkin nggak ngerti hukum. Ya, kalau nggak ngerti hukum nggak usah menjadi pejabat. Atau mungkin juga ngerti hukum tapi dia ingin mendapatkan uang dengan tidak halal. Ya, saya curiga kalau semua yang terlibat ini semuanya mau minta duit. Baik dari PUPR maupun dari BPN maupun dari Pemkot Surabaya dan juga mungkin jadi jaksa pengacara tata usaha negara. Dari mana? Saya siap. Kita buka-bukaan. Jadi jujur aja, semakin ini barang diolor-olor, semakin saya suarakan. Dan perlu tahu, ternyata di Pemkot Surabaya ini orang nggak ngerti hukum, hanya ngerti pencitraan. Ya, saya mohon maaf, saya tahu masih banyak orang-orang di Pemkot itu yang baik dan bersih. Tapi melihat daripada arogansi ini, ya, terutama ini dilakukan oleh arogan, paling arogan itu dimulai dari kecamatan Karampilang, camatnya itu. Yang menjadi penyebab mencari-cari hak masyarakat disebutkan dengan katanya Pemkot punya. Mana ada dasarnya punyanya Pemkot? Yang pasti kami telah dirugikan. Ya, dirugikan kenapa? Harusnya pencairan tanah konsinyasi ini, tanah ganti rugi ini sudah selesai sejak tahun 2017 atau 2018. Tapi sampai tahun 2020 hari ini tanggal 6 November 2020 belum cair. Kami disuruh selalu berperkara. Padahal kita tahu kalau prosedur berperkara itu PT UN ruwet. Ya, ruwet. Jadi saya minta kepada Bapak Menteri Sopyan Jalil, Menteri ATR. Ya, ATR itu adalah agraria tata ruang. Agraria dan tata ruang, ya, serta BPN. Mohon Kepala BPN Surabaya 1, tolong Pak, dilihat Pak, itu ada pejabat Bapak yang namanya Mosleh yang mempersulit kita. Beliau itu yang mempersulit, padahal sudah dikeluarkan pengantar pencairan Pak Samsu, dia yang menghambat. Ya, harusnya dicairkan, tapi nggak dicairkan. Silakan. Sepertinya mereka ini harus masuk druji dulu, harus masuk teralis, harus dikerangin dulu. Saya berdoa kepada pihak-pihak yang terlibat menghalangi ini, semoga hukum karma akan bekerja buat Anda. Saya berdoa sama Tuhan, ya. Saya berdoa kepada Ibu Risma, ya Bu Risma, saya beberapa kali akan menemui Anda tidak pernah mau ketemu saya. Ya, mau ketemu kami. Saya sampaikan salam, Bu Risma, Anda katanya orang yang bersih. Tapi melihat dari persoalan ini saya nggak yakin Anda bersih. Kenapa? Ya, ini dulu saya sudah sampai karena apa? Anda hadirkan saksi ahli yang saksi ahli itu tidak ahli. Saksi ahli hanya bisa membodohi. Tolong, saksi ahli yang biasa Pemkot gunakan ini, saksi ahli yang membodohi faktanya ini, tanah ini. Kenapa tidak turun tangan? Saya ingin mengatakan bahwa saya siap bertanggungjawabkan di muka hukum terhadap apa yang saya omongkan ini. Tapi ingat, saya akan kejar sampai keturunan ke-7 Anda akan saya kejar. Kalau sampai ini tidak cair-cair, akan kita tarung. Ya. Jadi sekali lagi, dari mimbar Mahkamah Kebenaran, saya pengacara Guntur Laremba, aktivis penggiat hukum pejuang kebenaran, yang juga ketua Mahkamah Kebenaran, ketua firma hukum Mahkamah Kebenaran, menyampaikan, ya, dengan keras ini,
saya menyampaikan secara terbuka bahwa aparatur negara kita tidak cerdas atau tidak mengerti hukum. Karena itu masyarakat perlu belajar hukum. Di mana belajar? Di sini. Anda akan kami ajari Anda agar tidak dibodoh-bodohi sama aparatur negara yang bego dan dungu. Soal saya prihatin. Aparatur negara itu digaji oleh negara menggunakan uang rakyat untuk bekerja memberi pelayanan kepada masyarakat. Menyaksikan fakta ini, saya tidak melihat bahwa mereka-mereka ini bekerja sudah sepantasnya dengan gaji yang besar. Ya, saya tidak melihat situ. Yang ada hanyalah mereka dibayar dengan fasilitas yang bagus, tapi mereka kerjanya ingin merampok hak masyarakat. Jadi kepada Ibu Risma, hari ini Anda sebetulnya sudah habis masa jabatan Anda. Anda sekarang ini sebagai PJ. Tolong Ibu Risma, ya, Ibu Risma kalau masih punya hati, telusuri dulu ini barang. Jangan sandra. Ini tanah ini ada di Warugunung. Sedikit pun tidak ada dasar bahwa Pemkot punya hak di sana. Tolong jangan mempersulit kami. Kami sudah korban waktu, kami sudah korban tenaga, korban biaya juga. Masa Ibu tega, ya? Jadi saya mendukung laporan daripada rekan saya Abdul Malik, ya, melaporkan dengan Tri Risma. Ya itu memang seandainya ini bukan perkara pidana, saya pun juga akan melakukan. Karena perkara pidana tidak bisa kita melaporkan hanya dasar surat kuasa, ya. Jadi sekali lagi saya himbau kepada masyarakat seluruh Indonesia, sudah waktunya Anda belajar hukum. Karena kenapa? Hukum kita yang sudah bagus bisa dipermainkan, bisa diatur-atur oleh mereka-mereka yang punya kepentingan. Salah satu contoh seperti ini. Bapak ini, klien saya, bapak ini sudah tua. Hampir 90 tahun umurnya. Ini, beliau ini. Namanya Vincent Jensen. Harusnya sudah terima uangnya. Dia kepengen membagi kepada masyarakat. Harusnya masyarakat sana juga mendapatkan bagian ini masyarakat. Ini, coba. Begitu alotnya namanya Bu Risma punya kebijaksanaan. Saya nggak ngerti. Apakah kebijaksanaan dari Bu Risma ini atau kebijaksanaan dari orang-orang sekitarnya. Kalau kebijaksanaan dari orang sekitarnya, Bu Risma berarti bukan orang yang pantas untuk kita banggakan seperti selama ini. Saya kecewa, Bu Risma. Sebagai warga kota Surabaya, saya kecewa. Ya, Anda tidak punya hati nurani. Kenapa? Giliran Anda suka ngamuk-ngamuk. Sekarang ini ngamuk. Saya tunggu. Ya, Ibu Risma itu katanya orangnya bersih. Mana begini? Ya, saya kecewa, Bu Risma. Kemudian BPN Kota Surabaya 1. Masa? Ini sudah ada sertifikat, sudah ada keterangan bahwa ini tanah bukan miliknya Pemkot. Ya, masa hanya dengan suratnya wali kota? Sudah terlalu berlebihan. Wali kota menulis surat begini yang nggak punya dasar bisa diterima sehingga mempersulit orang. Bagaimana hukum kita bisa berjalan? Para pembuat hukum, tolong Pak, tolong diperhitungkan bahwa aparatur kita, pejabat kita, seperti wali kota, bupati, gubernur, menteri yang nggak ngerti hukum, harus dikasih sanksi juga. Ya, saya lihat cuma sanksi administrasi. Aduh, saya prihatin Pak. Ya, Ibu Risma ini terlalu pinter, sombong, ya, sampai nggak mau nunggu kita. Padahal ini hak masyarakat. Saya berbicara ini sudah nggak tahan lagi. Mohon maaf ya, secara pribadi Bu Risma urusan, kita nggak ada masalah. Tapi Anda sebagai pelayan publik, saya sebagai kuasa hukum, saya keberatan. Saya juga warga kota Surabaya. Kenapa? Ibu Risma cuma hanya bisanya nangis sujud di tanah. Kenapa ini tidak mau sujud ini? Tolong tanyakan, ngaca dong. Ya, saya kenapa terlampau mudah mengeluarkan surat pembatalan? Ibu tidak pernah memperhatikan ini. Ya, saya sangat-sangat keberatan ini. Saya lelah. Saya sudah berjuang. Kemudian kepada BPN Surabaya,
Surabaya 1, tolong yang namanya Pak Musleh itu, inilah yang mengganjal ini. Harusnya dulu sudah cair. Tapi mungkin Pak Musleh kepengen bagian. Ya, kuat dugaan karena dia kepengen dapat bagian ini. Sehingga apa? Ya, sehingga ini dihambat. Silakan Pak Musleh, saya tunggu laporan Anda. Saya buktikan. Karena ini sudah keluar ini, kenapa? Kok bisa? Pada waktu Anda berangkat haji, ini keluar, tahu-tahu Anda datang langsung dibatalkan. Ya, saya minta kepada Menteri Agraria dan Tata Ruang, tolong bertindak. Ya, kepada Bapak Jokowi, undang-undang yang Bapak buat itu sudah bagus. Tetapi kalau memperhatikan daripada pelaksana di bawah, mereka tidak patuh atau mereka dungu, tidak mengerti hukum. Bagaimana kita bisa mengharapkan dari pemerintahan yang bersih kalau mereka tidak dapat menerjemahkan? Buat apa undang-undang dibuat? Undang-undang Omnibus Law itu ya akan menjadi tidak berarti kalau pelaksana di lapangan itu nggak ngerti. Ya, coba masa kalau masyarakat membuat keterangan palsu dipidana. Sekarang kami terhambat oleh dokumen palsu dari kami terhalang menerima pencairan dana ini karena ada dokumen palsu yang digunakan oleh Pemkot Surabaya. Ya, itu silakan. Ada yang mau tanya? Saya persilakan. Oh ya, tadi Bapak mengatakan kalau tanah tersebut sudah bersertifikat. Terus setelah diterbitkan surat pencairan, kemudian BPN itu membatalkan surat tersebut untuk dicairkan. Dasarnya BPN itu apa, Pak? Dasarnya BPN itu cuma surat dari Risma sebagai wali kota mengatakan supaya tidak dicairkan dulu, takut nanti salah penerimaan. Padahal putusan pengadilan penetapan itu sudah jelas. Ya, bahwa Pengadilan Negeri Surabaya sudah melakukan penelitian, ya, dan sehingga diputuskanlah bahwa yang berhak menerima dari 2 orang itu adalah salah satunya. Jadi nggak ada nggak ada istilahnya tidak nanti salah penerimaan. Ini yang rancu bahwa hak masyarakat menjadi dirampas oleh pemerintah kota Surabaya. Maksudnya padahal itu sudah bersertifikat ya Pak? Sudah bersertifikat, makanya saya pengen juga, jadi saya kepengen BPN ini harus konsisten. Kalau dia sudah mengeluarkan sertifikat, maka tidak ada dasar untuk dia mengakui ada klaim dari orang lain. Apalagi sudah dilakukan penetapan pengadilan. Oleh orang lain boleh mengklaim, asalkan punya dasar. Tapi kan Pemkot Surabaya kan tidak punya dasar. Ya. Ya, yang kedua Pak, kan terkenal Pak Bu Risma itu orang yang baik, ya selalu setiap masyarakat ditemuin ya. Kalau kita lihat di televisi. Oh, kali ini saya sudah tidak melihat kebaikan. Maksudnya selalu merespon lah. Ya. Terhadap perkara yang diklaim Bapak ini adanya Pemkot yang mengklaim, apakah Bapak pernah nggak ke Pemkot lalu ditemui oleh Bu Risma untuk memfasilitasi terhadap tanah tersebut, Pak? Jadi Ibu Risma itu cuma bebas beraktivitas di media. Nyatanya kami datang beberapa kali, 3 kali datang tidak pernah berhasil ketemu. Yang selalu kita ditemui ujung-ujungnya cuma asistennya yang bernama Ibu Yayu. Ibu Yayu tidak berapa mengerti tentang permasalahan ini. Lalu disampaikan juga kepada para bagian hukum. Saya tidak melihat bahwa mereka itu ngerti hukum. Padahal sudah jelas landasan alas hak ini ada. Ya, jadi Pemkot Surabaya ini membahayakan masyarakat karena mereka nggak ngerti hukum dan tidak bekerja sesuai ketentuan. Yang terakhir Pak, pertanyaan Pak. Kalau tanah tersebut dianggap tanah desa, apa bangunannya masih ada Pak? Atau sudah diplang dengan tanah desa? Pada waktu diterbitkan sertifikat itu tahun berapa dan kenapa baru sekarang pihak Pemkot mengklaim bahwa itu tanah desa? Jadi sebetulnya itu jangankan bilang cucu, cicit, buyut pun
tidak ada yang namanya sekecil kuman pun, tidak ada di situ bau-bau atau aroma miliknya Pemkot. Sehingga Pemkot itu loh masihnya malu karena kenapa mengklaim ngaku-ngaku tapi nggak punya dasar. Ya, masih Jadi tanahnya ya masih oke, ada, Pak. sebentar. Tanahnya itu ada, tanah yang bersertifikat itu ada dan sudah dibangun pabrik.